Bungkus paket. Laporan tuh. Iya. Bikin juga nggak video dibuat dari ini. situ tuh. Iya, ada tim ada juga ini satpam untuk mas. Betul. Makasih paham gitu. Jadi itu. Apa itu? Pak sinar otomatis. Baik sinar otomatis. Tim SAR gabungan mengungkap kronologi penemuan jasad kedua korban pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport atau IAT yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Menurut keterangan salah satu dari 18 anggota SAR SRU 1, yakni Serda Marinir Syamsul Alam, korban berjenis kelamin perempuan itu ditemukan di jurang dengan kedalaman sekitar 300 meter pada Senin 19 Januari. Penemuan pertama dilakukan oleh relawan SAR Arai Sulsel yakni Saiful Malik yang melihat jasad dalam kondisi tersangkut di sela 2 batang pohon. Cuaca berkabut dan jalur terjal membuat proses evakuasi tidak bisa segera dilakukan. Tim SAR hanya menutup jasad untuk sementara waktu sebelum tim pembawa kantong jenazah tiba sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Korban kemudian dimasukkan ke dalam kantong dan digeser ke jalur utama SAR guna memudahkan proses evakuasi yang dijadwalkan pada Selasa 20 Januari. Syamsul menjelaskan jalur evakuasi yang memungkinkan adalah melalui puncak Gunung Bulu Saraung sebelum dibawa turun ke pos Basarnas Desa Tompo Bulu. Ia menegaskan kondisi jasad korban masih utuh pada saat ditemukan. Hal senada juga disampaikan AD dari tim SAR BPBD Makassar. Ia menuturkan di bawah lokasi korban, sekitar kedalaman 500 meter ditemukan bagian kepala pesawat. Sedikit bergeser ke kiri pada kedalaman 450 meter, terlihat serpihan mesin dan ban, sementara ekor pesawat berada sekitar 200 meter di atas posisi korban. Ade juga menyebutkan ciri-ciri korban yang ditemukan yakni mengenakan baju hitam, celana hitam dan sepatu kets berwarna hitam. Berdasarkan data manifest yang terpajang di pos Basarnas Makassar, terdapat 2 kru perempuan dalam penerbangan tersebut, yakni Florencia Lolita dan Esther Aprilita S. Hingga berita ini diturunkan, identitas pasti korban kedua yang ditemukan masih menunggu hasil pencocokan lebih lanjut dari tim DVI. Bungkus paket. Laporan tuh. Iya. Bikin juga nggak Video dibuat dari ini. situ tuh. Iya, ada tim ada juga ini satpam untuk mas. Betul. Makasih paham gitu. Jadi itu. Apa itu? Pak sinar otomatis. Baik sinar otomatis. Tahu ada kakinya satu di. Bungkus paket. Laporan tuh. Iya. Bikin juga nggak Video dibuat dari ini. situ tuh. Iya, ada tim ada juga ini satpam untuk. Jadi saya sampaikan dari hasil komunikasi kita yang terhubung secara langsung dengan teman-teman kita yang ada di lapangan. Kemarin kita sudah menemukan 1 korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan 1 korban. Berarti sudah 2. Iya. Kondisi korban kedua ini bagaimana Pak? Saya sampaikan bahwa untuk menentukan identitas dari korban tentunya bukan dari kita. Bapak sudah dievakuasi kedua korban ini ke posko atau belum? Yang ingin saya sampaikan saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Pak, korban kedua ditemukan di mana Pak? Posisinya bagaimana Bang? Saya ingin sampaikan bahwa lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal dan curam. Begitu juga dengan kedalaman
Korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. Pak, korban kedua ya Pak? Korban kedua ya Pak ya? Iya. Jenis kelamin Pak. Kemarin kan lagi Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis kelamin perempuan. Pak, pukul berapa ditemukan Pak? Utuh atau masih selamat? Saya sampaikan tentunya itu bukan ranah kita. Tapi sudah MD Pak ya? Iya, sementara untuk yang sudah kita temukan dalam kondisi mild. Pak, pukul berapa Pak ditemukan mayat yang kedua ini Pak? Maksud saya korban kedua Pak? Kira-kira di 15 menit yang lalu. Ada iceberg yang ditemukan terhubung dengan smartwatch dan melakukan terdeteksi melakukan pergerakan sampai 13.000 langkah. Itu bisa jadi penunjuk arah lokasi atau perlu verifikasi lebih lanjut, Pak? Saya sampaikan bahwa fokus kita saat ini adalah pencarian terhadap korban. Pada saat kita mencari korban, ternyata ditemukan bagian-bagian dari pesawat maupun ada benda-benda yang dimungkinkan itu milik korban. Ini semuanya untuk kita kumpulkan, kita inventarisir, dan nanti akan kita serahkan. Apakah barang ini akan kita serahkan kepada KNKT sebagai bukti untuk mengungkap permasalahan, atau nanti kita serahkan ke pihak kepolisian yang nantinya semua barang yang berhubungan dengan perlengkapan pribadi akan kita serahkan kepada keluarganya kalau memang korban dinyatakan meninggal dunia. Tapi mohon doanya bahwa kita masih bermain di golden time. Kita berupaya dengan situasi yang ada, kita ingin menemukan korban dalam kondisi hidup. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam. Kisah mengejutkan datang di tengah-tengah tragedi jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Nama Frankie Detanamal, teknisi Indonesia Air Transport atau IAT, yang sempat tercatat dalam daftar kru penerbangan ternyata batal ikut. Pembatalan keberangkatan itu dilakukan lantaran Frankie lebih memilih menghadiri ibadah pagi di gereja. Kisah Frankie ini dibagikan oleh sahabatnya Rumoton Sitanggang melalui akun Facebook Gemilang Jayaban. Menurut cerita, Frankie awalnya dijadwalkan menjadi salah satu dari 8 kru pesawat dengan registrasi PKTHT. Namun dia meminta izin kepada komandannya untuk tidak ikut penerbangan lantaran ada pelayanan gereja. Keputusan sederhana itu justru menyelamatkan hidupnya. Rumoton juga menegaskan bahwa pada saat berangkat, pesawat berada dalam kondisi layak terbang dan kecelakaan terjadi murni karena musibah, bukan kelalaian. Hingga berita ini tayang, Tribun News masih berupa mengonfirmasi langsung keterangan mengenai unggahan tersebut kepada pihak Frankie Detanamal. Adapun berdasarkan dokumen awal, pesawat mencatat sebanyak 8 kru dan 3 penumpang dalam penerbangan. Namun dari hasil manifest final, hanya ada 7 kru dan 3 penumpang yang akhirnya terdata. Mereka adalah Kapten Andi Dahananto, Yuda Mahardika, Sukardi selaku kopilot cadangan, kemudian ada Haryadi pengawas operasi penerbangan, lanjut ada Junadi teknisi pesawat, Florencia Lolita pramugari atau awak kabin, dan Esther Aprilita S pramugari atau awak kabin. Kemudian ada penumpang sebanyak 3 orang, yakni Ferry Irawan selaku analis kapal pengawas. Kemudian ada Deden Mulyana, pengelola barang milik negara. Selanjutnya ada Yoga Naufal, operator foto udara.
Basarnas Makassar diketahui sebelumnya telah mengoreksi jumlah persons on board atau POB menjadi 10 orang, terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang. Dan berdasarkan informasi terbaru, 2 korban ditemukan dalam kedalaman 200 hingga 500 meter di lereng Gunung Bulu Saraung. Selama proses evakuasi, tim gabungan cukup terkendala karena cuaca buruk yang menghambat proses evakuasi. Tim SAR bahkan menggunakan operasi udara dan darat hingga menunggu kondisi yang aman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.